Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi bab 22 tentang laporan arus kas. Sebelum kami membacakan materinya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya, yang beranggotakan saya sendiri, Billy Daniel, lalu ada Putri Nur Adelia, Rifa Sepsianti, Aswidah Nasution, Gia Safira Suroso, Febrianeko, dan yang terakhir Syifa Pradanugraha. Dan materi yang pertama akan dibacakan oleh teman saya, Putri Nur Adelia. Di sini saya akan menjelaskan tujuan laporan arus kas. Sebelumnya saya akan jelaskan pengertian laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan satu dari 5 laporan keuangan ideal yang disusun oleh perusahaan. Meski baru tahun 1994 perusahaan di Indonesia diwajibkan menyusun laporan arus kas ini, maka tujuan penyusunan laporan arus kas adalah untuk menyediakan informasi mengenai perubahan arus kas, yaitu penerimaan atau arus masuk dan pengeluaran atau arus keluar kas dari suatu entitas selama satu periode langsung. Kemudian, secara rinci, laporan arus kas ini membantu para pengguna laporan keuangan, terutama kreditur dan investor, dalam menganalisis yang pertama, kemampuan entitas untuk menghasilkan kas. Kedua, kemampuan entitas untuk memenuhi seluruh kewajiban dan membayar dividen tunai. Yang ketiga, kemampuan entitas untuk mendanai ekspansi dan investasi. Dan yang keempat, kemampuan entitas untuk memperoleh kas dari aktivitas operasional dan keterkaitannya dengan laba rugi entitas. Kemudian bentuk laporan arus kas. Secara umum, laporan arus kas terdiri dari 3 bagian yang merupakan karakteristik transaksi kas perusahaan, yaitu sebagai berikut. 1. Aktivitas operasi atau operating activities merupakan transaksi kegiatan operasional yang dilaporkan dalam laporan laba rugi. 2. Aktivitas investasi atau investing activities merupakan transaksi yang terkait dengan perubahan aset non-lancar, termasuk investasi dan aset-aset tak berwujud. 3. Aktivitas pendanaan. Financing activities merupakan transaksi-transaksi yang terkait dengan liabilitas jangka panjang dan ekuitas perusahaan sebagai sumber pendanaan utama perusahaan. Ada beberapa catatan untuk klasifikasi arus kas di atas yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Pertama, penerimaan kas berupa pendapatan bunga dan dividen dapat juga dikategorikan sebagai aktivitas investasi dengan alasan bunga dan dividen yang diterima berasal dari investasi sekuritas. Yang kedua, pembayaran kas berupa beban bunga atas pinjaman atau obligasi dapat pula dianggap sebagai aktivitas pendanaan karena pinjaman dan obligasi merupakan aktivitas pendanaan. Penyusunan laporan arus kas. Ada 2 metode yang bisa dipilih oleh entitas, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Untuk aktivitas investasi dan pendanaan, hanya ada satu metode yang digunakan, yaitu metode langsung. Sebelum memulai untuk menyusun laporan arus kas, 3 jenis laporan keuangan berikut harus tersedia sebagai sumber informasi utama, yaitu sebagai berikut. 1. Laporan posisi keuangan komparatif yang memuat informasi aset, liabilitas, dan ekuitas periode kini dan periode sebelumnya. Kedua, laporan laba rugi periode berjalan. Ketiga, data mengenai transaksi tertentu seperti transaksi pertukaran aset, pembayaran dividen non-tunai, dan pembelian investasi melalui. Secara ringkas, langkah-langkah untuk menyusun laporan arus kas adalah sebagai berikut. Pertama, menentukan perubahan saldo kas entitas. Kedua, menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Yang ketiga, menentukan arus kas bersih dari aktivitas investasi dan pendanaan. Metode tidak langsung. Untuk menyusun arus kas aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung dapat mengikuti urutan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan keuntungan dan kerugian dari penjualan investasi atau aset non-lancar lainnya.
Yang kedua, menentukan beban-beban non-tunai seperti depresiasi dan amortisasi. Yang ketiga, menentukan perubahan saldo akun aset lancar dan liabilitas lancar. Selanjutnya, metode langsung, yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menggunakan metode langsung adalah menentukan besarnya penerimaan kas dan pengeluaran kas dari aktivitas operasional. Laporan yang digunakan sebagai sumber penyusunan metode tidak langsung juga masih digunakan dengan sedikit modifikasi. Selanjutnya, tabel di bawah ini menggambarkan penerimaan dan pengeluaran kas tersebut dengan metode langsung. Selanjutnya, bisa dilihat tabel pembayaran kas kepada pemasok sebagai berikut. Keunggulan laporan arus kas yang dibuat dengan menggunakan metode langsung adalah sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan secara jelas sumber penerimaan dan tujuan penggunaan kas. Yang kedua, mengungkapkan informasi yang lebih real atas kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas yang cukup dari aktivitas operasi untuk melunasi utang, melakukan reinvestasi guna mendukung ekspansi operasional dan memberikan bagian laba dalam bentuk dividen kepada pemegang saham. Adapun keunggulan laporan arus kas yang disusun dengan menggunakan metode tidak langsung adalah sebagai berikut. Menunjukkan fokus pada perbedaan antara laba bersih pada laporan laba rugi dengan arus kas dari aktivitas operasi. Yang kedua, menunjukkan hubungan antara laporan arus kas dengan laporan keuangan lainnya, terutama laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Meski demikian, untuk kepentingan para investor selaku pembaca laporan keuangan, otoritas jasa keuangan dan juga otoritas di negara lain lebih mewajibkan perusahaan untuk menyusun laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung. Di beberapa negara lain, bahkan rekonsiliasi laba bersih terhadap arus kas dari aktivitas operasi yang merupakan metode tidak langsung juga harus dibuat sebagai lampiran tambahan laporan arus kas yang disusun dengan metode langsung. Berikutnya, ada analisis laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk menganalisis daya tahan dan sustainability perusahaan. Selain itu, laporan arus kas dapat menunjukkan kondisi ideal kas yang seharusnya dimiliki perusahaan. Berdasarkan tahap perkembangan perusahaan, arus kas bersih yang dihasilkan perusahaan adalah sebagai berikut. Arus kas dari aktivitas operasional bertambah, maka perusahaan memperoleh arus kas. Aktivitas investasi berkurang, maka perusahaan menggunakan arus kas. Aktivitas pendanaan bertambah, maka perusahaan memperoleh pendanaan baik kredit maupun ekuitas. Dan jika aktivitas pendanaan berkurang, maka perusahaan harus melakukan pelunasan kredit, pembayaran bunga, atau dividen. Hal yang patut diwaspadai adalah apabila aktivitas investasi perusahaan bertanda positif, yang berarti perusahaan memperoleh kas dengan melakukan divestasi alias penjualan aset tetap. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai status perkembangan perusahaan di masa mendatang. Di samping ini adalah gambar dari arus kas dan fase perkembangan usaha. Selanjutnya adalah penyajian dan pengungkapan. Berikut adalah contoh penyajian laporan arus kas dari PT Garuda Indonesia Persero Tbk dan entitas anak. Dari laporan arus kas, dapat dianalisis bahwa GIAA masih menghasilkan arus kas dari aktivitas operasional yang positif. Meskipun terdapat tren menurun dari 2012 ke 2013,
Di sisi lain, GIAA juga meningkatkan aktivitas investasi yang terkait dengan pembelian pesawat, yang didanai melalui fasilitas utang jangka panjang dan juga tahun 2013 melalui obligasi. PSAK 2, laporan arus kas, mewajibkan pengungkapan terkait dengan yang pertama, kas dari bunga dan dividen yang diterima. Yang kedua, kas dari bunga dan dividen yang dibayarkan. Yang ketiga, kas terkait dengan pajak penghasilan. Yang keempat, kas yang berasal dari perolehan dan kehilangan pengendalian atas entitas anak atau bisnis lainnya. Yang kelima, transaksi investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas dan setara kas. Perusahaan juga harus mengungkapkan pada bagian aktivitas yang mana operasi, investasi, atau pendanaan, ketiga hal tersebut dilaporkan. Sekian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.